Baik, sudah beres, DB3 terpasang. Langsung kita tes kembali ya, karena biasanya kalau masih menyimpan setrum, kalau enggak DB3 juga milar out. Milar out masih normal, DB3 langsung kita eksekusi ya. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim kita tes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, menyala teman-teman, nyala dengan normal. Wattnya juga terbaca di sana ya. Oke, seperti itu ya. Ternyata biang kerok DB3 ya, DB3 bermasalah ya. Diganti DB3 langsung jreng menyala dan juga kita gajian. Seperti itu teman-teman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel berbagi pengalaman servis untuk pemula. Baik teman-teman, langsung saja ya. Dalam kesempatan kali ini ya, saya kedatangan servisan lampu ya. Ini masih segel teman-teman, benar-benar masih segel ya, kotor seperti ini ya. Oke, buat teman-teman yang masih selalu gagal saat servis lampu, monggo merapat ke sini. Di sini benar-benar memberikan pengalaman ya, apalagi nih lampu ini masih segel, belum pernah diservis. Oke, langsung saja ya. Ini dengan peralatan seadanya ya. Cara ini bisa kalian ikuti untuk pemula khususnya ya. Baik, langsung saja kita tes menggunakan biasa anti konslet. Ini sudah ada setrumnya. Kita tes ada ciri-ciri apa di sini ya. Oke, sama sekali ya, sama sekali tidak ada ciri apa-apa di sini. Ini udah ada setrumnya ya. Tuh, menyala di sana ya. Oke, sudah ada setrumnya, tapi di sini tidak ada ciri apapun di sini. Baik, langsung saja kita bongkar ya untuk pengalaman kita semua ya. Kita lihat dalamnya. Nah, ini udah lepas ini nih teman-teman. Kabelnya ternyata di sini. Harusnya di sini ya. Input itu ada di sini, tapi ini sudah lari ke sini ya. Nggak apa-apa. Wah, ternyata di sini ya terlihat gosong pada sekring ya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri, sekring gosong. Oke, nggak apa-apa. Di sini juga terlihat air basis ya. Terlihat air basis juga terbakar ini. Ya, terlihat jelas air basis. Sebelah sini aman ya, hanya satu, nggak masalah. Oke, kita cek juga untuk kacanya dulu ya, sebelum kita melangkah ke dalam mesin ya. Menggunakan skala buzzer biasa yang ada bunyi ya. Nah, seperti ini. Kita cek kacanya. Oke, masih hidup. Nah, sebelah mati teman-teman. Sebelah mati dan sebelah sini masih hidup. Nah, ini berarti kaca harus ganti juga ya. Dan juga TR-nya pasti mati karena kita lihat ada resistor yang terbakar. Dan juga ini air fuse-nya juga terbakar ya. Kita cek dari depan ya. Ini komplikasi ya, penyakit komplikasi. Oke, langsung kita bongkar saja untuk kacanya. Baik, lihat dalamnya seperti ini ya, kotor sekali. Oke, kita singkirin dulu untuk kacanya ini, nanti kita ganti kacanya ya. Kita bersihkan dulu ini. Oke, sudah beres. Kita cek untuk TR-nya ya. Kita buktikan ya, karena terlihat dari resistornya terbakar ya di sini. Kita cek untuk kedua-duanya TR-nya ya. Nah, ini kerusakan lampu yang sering terjadi itu seperti ini. Merah di kiri ya. Oke. Oke, aman sebelah kiri. Oke, sebelah kiri aman teman-teman. Nah, ini ternyata yang sebelah kanan ya, satu TR bermasalah. Oke, satu TR bermasalah.
kita cek untuk diodanya ya. Di sini air fuse-nya juga terbakar, masih menggunakan skala buzzer ya. Nah ini diodanya, wah diodanya terbakar nih ya sebelah sini. Oke, kita balik satu persatu saja. Nah short teman-teman. Nah ini ada nilai. Oke, ini normal. Ini ada nilai, dibalik tidak ada nilai. Oke, ini tidak ada nilai, dibalik juga tidak. Dibalik ada nilai. Oke, dua ini dua dioda bermasalah ya, dan juga ini R-nya kita ganti. Ini mati R emitor ini ya. Oke, langsung kita tandai. Kita tandai saja untuk basis ini teman-teman, seperti ini supaya apa? Supaya tidak membolak-balikkan ya. Nih, enak ya caranya seperti ini. Ini TR yang sebelah sini kita copot. Oke. Nih, dengan mata solder andalan ya, terbuat dari kabel tembaga. Teman-teman bisa ikuti cara pembuatannya, ada di channel ini ya, videonya ada. Oke. TR-nya menggunakan ya 13005. Semua kita ganti dengan yang baru ya. Kita ganti dengan yang baru. Nih seperti ini. Kita ambil satu TR. Sama ya, 13005. R basis 15 ohm. Kita gunakan 15 ohm. Satu lagi 1,5 ohm. Jangan terbalik pasangannya ya. Tinggal solder semua komponen ya. Oke, beres. Kita tinggal potongin untuk kaki-kakinya. Beres teman-teman. Kita pasang kaca eksternal ya. Kita pasang kaca eksternal. Kita perhatikan, kalau memang ini nanti masih ada yang bermasalah ya, setelah pemasangan TR kita cek apakah masih ada ciri-ciri kerusakan lagi ya. Baik, kaca eksternal sudah terpasang. Kita perhatikan ada ciri-ciri kerusakan lagi atau tidak. Kalau memang ini nanti ada kerusakan lagi, baru kita cari ya langkah berikutnya. Seperti itu ya yang biasa aku lakukan. Baik, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatikan kaca eksternal ini. Nah, belum menyala teman-teman. Kalau belum menyala, kita cek untuk kaki elko. Kalau masih menyimpan setrum, kita cek bagian out. Nih, elko sebelah sini. Nih. Perhatikan tester. Wah. Berarti strum tidak masuk, teman-teman. Tidak ada strum masuk, perhatikan. Strum tidak nyampe ke elko. Berarti ini belum ada arus masuk ya. Belum ada arus masuk. Kita cek dari depan ya, dari depan input. Nah, sudah masuk.
Setelah itu ke sekring masuk ke dioda ya. Ini dari sini dioda tidak masuk teman-teman, dioda tidak masuk. Oke, berarti ada jalur yang belum benar ini teman-teman. Ini belum masuk ke elko ya. Oke, kita cek untuk jalurnya ya. Kita cek untuk jalurnya. Perhatikan pelan-pelan apakah ada jalur terputus. Oh, ini teman-teman. Ini terkelupas, tidak terlihat ya. Ini lihat. Perhatikan sebentar, aku deketin. Ternyata jalurnya terkelupas. Nih, jalur hilang ya. Tidak terlihat ya. Tadi kita tidak melihatnya. Ini jalur hilang ini. Ini ke sini. Oke, kita jumper ya. Kita jumper. Jalur hilang sampai tidak terlihat ya. Sudah ya. Sudah tak buatkan jalur seperti ini. Perhatikan. Nih, di jumper seperti ini. Oke, kita tes kembali ya. Apakah hidup atau masih mati? Bismillah. Masih mati teman-teman. Masih belum menyala. Kita cek elko-nya ya. Kena ini elko-nya apakah masih menyimpan setrum. Nah, benar saja teman-teman, masih menyimpan setrum. Kalau menyimpan setrum seperti ini, kita cek bagian out-nya ya. Bisa milar out, bisa DB3 ya. Bisa jalur putus bagian out. Oke, kita cek. Kita cek milar out-nya dulu ya teman-teman. Kita lepas salah satu kakinya aja ya. Kita lepas satu kaki. Kalau milar out ya, milar kapasitor milar tidak bisa dicek pada PCB ya, harus dilepas satu. Oke. Nilainya 104 ya. 104 atau 100 nano. Menggunakan yang ini ya. Tester ini khusus untuk cek kapasitor, baik itu milar ataupun elko. Cek seperti ini. Satu aja dipegang, yang satu tidak boleh dipegang ya. 100 nano. Oke, masih 100 nano ya, terbaca situ. Oke, ini normal. Kita cek untuk DB3 ya. Kita solder kembali. Kita menuju DB3. Karena DB3 tidak bisa dicek menggunakan itu apa namanya? Ini DB3 tidak bisa dicek menggunakan tester. Kita lepas saja, kita langsung ganti saja ya. Langsung kita ganti menggunakan yang baru. Oke, ini DB3 kita ganti dengan yang baru ya. Ini yang baru. Teman-teman harus stok ya DB3 seperti ini. Karena tidak bisa dites menggunakan DB3 tester, kita langsung ganti saja seperti ini. Baik, sudah beres DB3 terpasang. Langsung kita tes kembali ya. Karena biasanya kalau masih menyimpan setrum, kalau enggak DB3 juga milar out. Milar out masih normal, DB3 langsung kita eksekusi ya. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim kita tes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, menyala teman-teman, nyala dengan normal. Wattnya juga terbaca di sana ya. Oke, seperti itu ya. Ternyata biang kerok DB3 ya, DB3 bermasalah ya. Diganti DB3 langsung jreng menyala dan juga kita gajian. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk kacanya nanti tidak tak videokan ya untuk penggantian kaca, karena sudah ada video penggantian kaca mudah. Jadi ini sudah menyala, cara servisnya lampu masih segel. Kerusakannya hanya seperti itu. Teman-teman bisa ambil pengalamannya di sini ya. Baik, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan juga silahkan komentar jika masih ada
kendala atau kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.